Baiklah, Supihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang ke-7, episode yang ke-31. Pada malam ini, Senin 8 Juni 2026, di mana Pak Sutrisno Hartono akan mengupas Maga Wimangga Sutta SN 45.8 part yang ke-1. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KPTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Melani. Pada Saudari Melani kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab Magawaga Syair 273 beserta artinya. Maga Natahang Giko Setho Saca Nang Caturo Pada Wirago Sedo Dhamma Nang Dwipada Nan Caca Kumang di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik di antara semua kebenaran. Maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik di antara semua keadaan. Maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Sadhu, sadhu, sadhu. Satihotu Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Melani atas perenungan syair Dhammapadanya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan Dhammasa Kaca Online, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan Parita Namakara Bata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baiklah,
tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita bersama-sama mendengarkan sharing dari Pak Sutrisno eh, mengupas suta pada malam ini, Maga Wibangga Suta. Kepada Pak Sutrisno kami persilakan. Namo Buddhaya, Pak Sutrisno. Ya, Sukihontu, selamat malam kepada Bante, ya, Rama Ramani, pada Atasilani, Atasila, ya. Eh, saya Sutrisno malam ini diberi kesempatan untuk apalah ya, diskusi suta, membahas suta, ya, kira-kira mungkin pengetahuan apa yang pernah saya baca ya saya sampaikan, atau mungkin nanti dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi bahkan ya silakan gitu ya, kita saling diskusi, saling mengisi gitu ya. Nah, juga satu kesempatan yang luar biasa yang baik ya, saya mengapresiasi program Dhamma Sakaca online ini ya, Dhamma dari KBDI Dhamma Meta Jember ya gitu ya, Wihara Dhamma Meta Jember. Ini kalau nggak salah udah berlangsung mungkin 3 tahun, 4 tahun ya, mungkin lebih ya. Dari 2020, Pak Oh, Sutrisno. 2020 ya. Ya, Udah 5 tahun dan season ke-7 berarti tahun ke-7, Pak. tahun ke-7 ini ya. Wah, luar biasa, Yes, luar biasa. Ini sadu, sadu. satu konsistensi yang harus kita apresiasi dan tetap harus dipertahankan gitu ya. Karena ya perkembangan zaman-zaman sekarang ya kita semakin banyak membutuhkan dhamma, dan medianya tentu saja bisa dari banyak media. Nah, salah satunya dari Zoom ini atau melalui YouTube gitu ya. Nah, ini sangat bagus. Baik. Nah, kemudian saya tentu saja ingin minta izin untuk share materinya. Nah, ini mudah-mudahan udah tampil ya. Udah terbaca materinya. Sudah, Pak. Nah, udah ya. Oke, makasih. Oke. Nah, ini harus Nah, oke lah. Baik. Maaf. Ya, makasih Saudari Juliana juga ya sebagai moderator yang mendampingi malam ini. Nah, malam ini saya diberi kesempatan untuk mengulas lah ya, membahas salah satu suta yang ada di Sutta Pitaka, yaitu di Nikaya Sangyutta ya, Sangyutta Nikaya. Ini yang bernomor 45.8 ya. Nah, ini di judul sutanya adalah Wibhangga Sutta, Wibhangga Sutta. Nah, ini sesuai judul dari konsili ke-6 ya, tapi ada juga di referensi lain disebutnya Magga Wibhangga Sutta. Ya, ini nggak salah juga sih. Ya, jadi Wibhangga ini analisis artinya mengurai, memisah-misahkan gitu ya. Kita tahu Sang Buddha ini sangat-sangat piawai dalam membabarkan dhamma sesuai kondisi, sesuai dari pendengarnya. Nah, dalam salah satu suta ini ya, ini ada satu topik, ada satu pokok bahasan yang diwibajati ya, yang dianalisis, yang diurai-urai, dipisah-pisah gitu. Ya, nah makanya namanya analisis ya atau wibangga. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah magga ya. Magga itu artinya jalan ya kan, tapi eh, arti literalnya ya, arti harfiahnya jalan. Nah, jalan apa ini? Nah, khususnya ini adalah jalan mulia berfaktor 8 ya, jalan mulia berfaktor 8 atau Aryo Athanggiko Maggo ya, Arya Athanggika Magga ya. Saya yakin pemirsa, teman-teman sedama ya, ini pasti sebagian besar udah sering mendengar ya kan, mungkin bahkan sudah menghafal, bahkan saya yakin teman-teman juga mempraktikkan hal ini gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sebenarnya suta ini nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu panjang, cuman yang dibahas adalah jalan mulia berfaktor 8 Aryo Athanggiko Maggo ya. Cuman masing-masing dari faktor ini ya, masing-masing dari
8 ini dibahas, diurai gitu ya, diurai, dianalisis ya, dianalisis gitu ya. Nah, apa isi dari jalan mulia berfaktor 8? Nah, ini tentu saja jalannya ada satu ya kan. Nah, kalau kita lihat di palingnya ini mago ini kata dasarnya maga, jalan mago ini singular ya, apa tunggal gitu ya. Jadi bukan jalannya banyak, jalannya satu, tapi dia punya anggikanya ini ada atha, ada 8 ya kan. Jadi ada 8 faktor, 8 unsur gitu ya. Jalannya satu, ibarat satu jalan tol, tapi ruasnya ada 8. Nah, jalan mulia beruas 8, berunsur 8, berfaktor 8. Apa 8 itu? Pandangan benar, ya, kehendak benar, ucapan benar. Nah, ya, pandangan benar sama dithi, kehendak benar sama sangkapo, ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanto, penghidupan benar sama ajiwo, usaha benar sama wayamo, perhatian murni benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi ya. Samadhi sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Nah, ini ya 8. Teman-teman saya yakin udah ya mungkin hafal lah ya. Bukan cuma hafal, mungkin sudah mempraktekkan. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini kan namanya jalan ya kan. Kalau dijalani, dipraktikkan, nah ini akan merealisasi satu keadaan yang damai yang sangat baik ya. Di ujungnya akan merealisasi nibbana gitu ya. Nah, tapi malam ini kita membahas topik ini. Nah, kenapa kita harus tadi dikatakan menghafal ya kan, terus dipraktekkan, nah gitu ya. Di kitab komentar juga dikatakan faktor-faktor ini pertama seorang biku dia harus resitasi ya kan, sama dithi, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, diresitasi, diulang. Setelah diresitasi ditinjau lagi, dianalisa gitu ya, dianalisa. Setelah dianalisa harus dia ditembus gitu, harus ditembus artinya dipraktekkan. Setelah dipraktekkan dia akan pacawekana lagi, dia meninjau ulang gitu ya. Kenapa ya? Nah, walaupun kelihatannya simple ya, tapi kenapa harus benar-benar apa ya, dianalisa, dipelajari lah ya, dipelajari, dianalisa, dipraktekkan, ditembus sampai tercapai tujuan. Why? Kenapa gitu ya? Nah, ini tentu saja tidak terlepas ya dari 4 kebenaran mulia ya. Tadi di ayat-ayat Dhammapada itu sangat bagus ya, sangat memberi gambaran ya, memberi gambaran untuk apa yang mau kita bahas ya. Di antara apa tadi ya? Di antara semua kebenaran, 4 kebenaran mulia yang terbaik ya kan. Di antara jalan-jalan Adhanggika ini yang terbaik. Nah, itu dua-dua memang ada hubungannya gitu ya. Ya, walaupun mungkin teman-teman ini mah udah pernah, tapi nggak apa-apa ya, kita pelajari, kita ulang. Yang belum pernah bisa tahu, yang udah tahu mungkin bisa mengulang, mengingat kembali gitu ya. Ini sangat erat kaitannya dengan 4 kebenaran mulia ya. Ini sebenarnya ajaran ini ajaran hukum kebenaran mutlak gitu ya. Jadi inti dari ajaran Buddha ya, bukan cuma Buddha Gotama ya, bahkan semua sama-sama Buddha juga mengajarkan 4 kebenaran mulia, juga mengajarkan jalan mulia berfaktor 8 ya kan. Ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Ini ciri ajaran Buddha, ajaran sama-sama Buddha ya, yang utama, yang mutlak ya, yang harus dipelajari dan dipraktikkan ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku lah ya, dalam tanda kutip beragama Buddha, tapi nggak mengenal 4 kebenaran mulia, nah ini patut dipertanyakan
Ya, kalau ada orang yang mengaku umat Buddha tapi tidak mempraktikkan jalan mulia berfaktor 8, nah ini patut dipertanyakan juga gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita untuk memahami jalan mulia berfaktor 8 ini, kita pertama-tama harus tahu 4 kebenaran mulia dahulu, yaitu Cattari, Arya, Sacani, Saca kebenaran, Arya mulia, ya, suci bisalah ya, Cattari 4 kebenaran mulia. Yang pertama tentu saja kebenaran mulia tentang penderitaan atau dukkha. Dukkha, Arya, Saca. Ya, kadang-kadang di kitab komentar atau di suta-suta juga kadang diringkas saja dukkha saca gitu. Kebenaran mulia tentang dukkha. Ya, yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, ya. Dukkha, samudaya, Arya saca, ya. Ini Arya saca kebenaran mulia, dan samudaya sebab atau asal, ya, dari dukkha, dari penderitaan. Jadi yang kedua adalah kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, ya, atau disingkat menjadi samudaya saca, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang terhentinya penderitaan, atau disebut juga dukkha nirodha Arya saca, ya, Arya saca kebenaran mulia. Nirodha ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai lenyap. Nah, jadi kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha, ya, tapi itu di satu konteks benar, tapi kadang-kadang di konteks lain agak kurang tepat. Ya, jadi bisa juga kebenaran mulia tentang terhentinya penderitaan. Nirodha ini cessation, ya, terhenti gitu, ya, berhenti, penderitaan itu berhenti. Ini lebih lebih sesuai lah dalam berbagai konteks gitu ya. Maaf. Kemudian yang keempat, nah ini kadang-kadang diringkas menjadi nirodha saca, ya. Yang keempat adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju sorry, ini ada salah. Jalan menuju terhentinya ya, dukkha nirodha. Ini ada kekurangan ketik ini ya. Maaf. Jadi dukkha nirodha gamini patipada ya. Jadi kebenaran mulia tentang jalan menuju, di sini harusnya ada terhenti ya, terhentinya penderitaan. Nah, jalan ini magga. Nah, inilah kadang diringkas menjadi magga saca ya. Jadi 4 kebenaran mulia ini diajarkan oleh Buddha Gautama ya. Bahkan semua sama-sama Buddha sebelum Buddha Gautama juga mengajarkan ini. Semua sama-sama Buddha setelah Buddha Gautama juga akan mengajarkan ini. Ini pokok ajaran Buddha gitu ya. Yang pertama adalah dukkha saca, kebenaran mulia tentang penderitaan. Yang kedua adalah samudaya saca, secara ringkas ya, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. Yang ketiga adalah nirodha saca, kebenaran mulia tentang terhentinya penderitaan. Yang keempat adalah magga saca, magga jalan menuju gamini ya, terhentinya nirodha. Nah, penderitaan dukkha nirodha gamini patipada ya. Nah, ini kalau kita mau ringkes ya, ringkes. Nah, pertama penderitaan, kedua sebab, ketiga terhentinya, keempat jalannya gitu ya. Nah, kita bisa ringkes menjadi dukkha ada sebabnya, ya kan? Terhentinya ada jalannya gitu ya. Dukkha ada samudayanya, dukkha ada sebabnya, terhentinya dukkha ada jalannya. Nah, itu kan gampang ya, jadi ya ingatnya gitu. Oke. Nah, sekarang kenapa kita harus diawali dengan ini dulu gitu ya. Nah, pertama kita harus analisa tentang dukkha dulu ya, penderitaan ini. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan dukkha atau dukkha saca ya? Nah, ini di Dhammacakkappavattana Sutta, di berbagai uraian, di berbagai sutta ya, Sang Buddha banyak menjabarkan ya, banyak menerangkan, banyak mengulas tentang penderitaan ini, tentang dukkha ini gitu. Ya,
secara sederhana dukkha itu adalah penderitaan. Di banyak pembabaran Sang Buddha banyak mengulas tentang penderitaan ini, ya. Yang pertama ini kita yang kutip yang populer aja lah ya, yang populer yang sering kita dengar lah ya di Dhammacakkappavattana Sutta. Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian, berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah penderitaan, berpisah dengan yang dicintai atau disenangi adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan, penderitaan. Singkatnya, kelima kelompok unsur kehidupan yang tunduk pada kemelekatan adalah penderitaan. Gitu ya. Ini kita alamin semua ini. Ya. Jadi yang dimaksud kelima kelompok unsur kehidupan pancakkhanda, 5 agregat. Ya, jadi ya kita ini gitu ya, bukan cuma manusia, dewa, ya kan, makhluk-makhluk hantu lah, ya kan, makhluk-makhluk di neraka, ya ini semuanya ada 5 pancakkhanda ya, ada 5 agregat, ada 5 unsur kehidupan ya. Jadi 1 dari jasmani, 4 secara batin gitu, ya kan. Dan kelima kemelekatan terhadap inilah yang menghasilkan penderitaan ya. Coba kita mengalami penuaan, pasti. Kita mengalami kelahiran, pasti. Kita mengalami penuaan, pasti. Sakit, iya. Mati, pasti. Ya kan? Nggak ada yang hidup kekal abadi kan. Berkumpul dengan yang tidak senangi, saya kira nggak ada yang tidak pernah ada yang tidak mengalami ini gitu ya kan. Berpisah dengan yang disenangi atau dicintai, ini ya semua mengalami ya kan. Tidak mendapatkan yang diinginkan juga semua mengalami gitu. Nah, inilah ringkas ya, secara ringkas inilah yang disebut dengan penderitaan ya. Karena lahir, karena ada kelahiran lah kita memiliki konsekuensi ya, akibatnya resikonya ya harus mengalami ini penuaan, sakit, kematian, berkumpul dengan yang tidak disenangi, berpisah dengan yang disenangi, tidak mendapat yang diinginkan gitu. Ini semua adalah dukkha gitu ya. Ini cuma satu ya. Kemudian nah, masalahnya ya, dukkha ini coba ya, ini ada di sutta yang lain gitu ya. Nah, ini sebenarnya di awal sutta ini Sang Buddha apa ya, membabarkan ini ada awalannya ya, tapi saya ringkas saja supaya irit waktu. Ini syairnya aja ya. Apa yang Sang Buddha katakan? Timbunan tulang belulang yang ditinggalkan oleh seseorang dengan berlalunya satu kapa. Ya, satu kapa ini kan teman-teman tahu ini umur satu bumi lah katakan. Ya, jadi dari bumi terbentuk sampai nanti kiamat hancur gitu. Ya, dan kapa ini berulang-ulang ya kan dalam ajaran Buddha. Kiamat ini bukan kiamat dari dunia bumi ini bukan akhir segalanya, karena bumi ini akan hancur nanti terbentuk lagi, nah itu hancur lagi. Nah, dari mulai terbentuk sampai hancur ini disebut satu kapa ya. Nah, dalam satu kapa, dalam satu bumi terbentuk sampai hancur, katakanlah ada satu makhluk yang mengalami kelahiran, kematian, tua, sakit, mati dan seterusnya itu. Nah, itu dalam ajaran Buddha itu kan enggak cuma sekali gitu kan, berulang-ulang terus gitu ya. Katakanlah dalam satu kehidupan dia terlahir sebagai manusia, meninggal, kemudian orang meninggal apa ya, sisanya itu ya jasad ya. Jasad ada tulang-tulangnya kan gitu kan. Tulang-tulangnya dalam satu kehidupan, kalau kemudian dia terlahir lagi gitu ya. Dia terlahir lagi, meninggal lagi, meninggalkan tulang belulang yang kedua. Nah, demikian seterusnya. Ya, jadi selama dia belum merealisasi nibbana, dia akan terlahir berulang terus. Nah, kalau diumpamakan satu makhluk yang terlahir berulang, setiap kematian meninggalkan tulang belulang. Nah, ini kalau ditinggalkan ya dengan berlalunya satu kapa, akan membentuk tumpukan sebesar gunung. Demikian dikatakan Sang Bijaksana Agung. Ya, ini dikatakan sebagai sebanyak dan setinggi gunung Wepula yang berdiri di utara di Jakuta, di puncak Hering, di barisan pegunungan di
Magadha gitu ya. Jadi Sang Buddha mengisyaratkan lah ya, membabarkan kepada kita sudah mengalami kelahiran dan kematian berulang-ulang, bahkan cuma dalam satu kapa aja kalau dikumpulin semua tulang-tulang kita ini udah lebih daripada gunung gitu ya. Udah sebanyak dan setinggi gunung lah gitu ya. Nah, ini setiap kali terlahir tadi kan dikatakan menderita ya kan. Kalau menderita berarti ke penderitaan kita udah berulang-ulang juga gitu kan, sebesar tumpukan gunung itu juga gitu. Betul nggak? Nah, itu maksudnya ya. Nah, tetapi ketika seseorang melihat dengan kebijaksanaan benar, kebenaran-kebenaran Arya, penderitaan dan asal mulanya, penaklukan penderitaan dan jalan mulia berunsur 8 yang menuju pada penenangan penderitaan, maka orang itu setelah mengembara selama paling banyak 7 kali lagi, mengakhiri penderitaan dengan menghancurkan segala belenggu. Nah, ini itu ya. Jadi kalau seseorang sudah melihat, nah dengan kebijaksanaan, ya melihat 4 kebenaran mulia ini dan menaklukkan penderitaan dan jalan mulia berunsur 8, berfaktor 8 ini yang menuju kepada penenangan penderitaan. Nah, jadi ini istilah orang yang telah mencapai tingkat kesucian sotapati gitu, ya kan? Dia paling banyak lahir 7 kali lagi gitu. Ya, jadi kalau dibandingkan ya kalau seseorang yang tidak melihat melihat dengan kebijaksanaan 4 kebenaran mulia ini, dia masih akan terlahir lagi dalam satu kapa satu gunung tulang belulangnya, 2 kapa 2 gunung ya kan, 3 kapa 3 gunung. Dan dibandingkan dengan seseorang yang sudah menembus melihat 4 kebenaran mulia ini, dia mencapai tingkat kesucian sotapati, dia udah paling banyak 7 kali lagi lahir gitu. Maka ini disebut dengan mengakhiri penderitaan. Nah, itu ya maksudnya seperti itu. Ini cuma satu perumpamaan gunung ya. Di kelanjutannya suta ini dikatakan kelahiran kematian ya yang kita alami ya setiap kali kita terlahir kemudian berpisah dengan yang dicintai, kita nangis nggak? Nangis ya kan, mungkin orang tuanya meninggal, mungkin kakek neneknya meninggal, mungkin ada saudara-saudara kesayangannya meninggal. Nah, setiap menangis itu kalau air matanya dikumpulin dalam satu kapa ya, dia kelahiran berulang, menangis selama satu kapa dikumpulin air matanya ini bahkan setara dengan 4 jumlah air dalam 4 samudera besar gitu ya. Ini menggambarkan betapa banyak penderitaan yang kita lalui dengan terlahir berulang gitu ya. Kemudian di suta yang lain air susu ibu dikatakan ya, setiap lahir katakanlah jadi manusia gitu kan, pasti kan menyusui kan. Setiap tetes air susu ibu yang kita dalam satu kelahiran itu kita kumpulkan, karena begitu banyaknya kelahiran berulang, jumlah air susu ibu yang pernah kita minum ya, yang pernah kita kumpulkan bahkan lebih banyak dari setara dengan 4 samudera besar, air di 4 samudera besar gitu. Nah, itulah ya. Jadi inilah gambaran tentang dukkha gitu ya. Inilah gambaran tentang dukkha. Nah, kalau Sang Buddha nggak kasih tahu ini, kita mungkin nggak pernah bayangkan gitu kan. Hidup mah happy aja gitu kan. Hidup mah santai aja gitu ya kan. Tapi ketika Sang Buddha memberitahukan di kehidupan-kehidupan lampau kita sudah banyak mengalami penderitaan. Dan di masa akan datang kita masih akan mengalami kelahiran berulang, masih akan mengalami penderitaan berulang. Nah, ini yang mulai menggugah gitu. Ya kan? Mulai menggugah kita. Ya, kita lanjut ya. Nah, inilah gambaran tentang dukkha saca ya. Nah, dukkha Arya saca. Kemudian kebenaran mulia tentang sebab. Nah, jadi seseorang mengalami eh, penderitaan yang gini, kalau kalau cara berpikir Buddha itu, seorang Buddha ya, itu cara berpikirnya sangat logis, sangat
metodologis gitu. Ada penderitaan sebabnya apa? Tadi kan duka ada sebabnya, terhentinya duka ada jalannya kan. Sebabnya apa? Gitu loh ya. Nah, di Dhammacakka Pavattana Sutta dikatakan ketagihan atau tanha, ya kan? Ya, yang tanha pono bhavika, ya. Ketagihan, tanha, kadang-kadang diterjemahkan nafsu keinginan, gitu, ya. Pendambaan, ya oke lah. Ya, ini tanha ininya. Tanha inilah yang menuntun kepada menuju penjelmaan baru, ya yang tanha pono bhavika. Nah, bhavika ya ini puna bawika ya pono bawika puna bawika, jadi eksistensi berulang gitu. Tanhalah yang menuntun menuju bahwa penjelmaan baru, eksistensi baru gitu ya. Nandiraga sahagata tatra tatra binandini, ya disertai dengan kesenangan dan nafsu mencari kenikmatan di sana sini. Nah ini ya, jadi seorang Buddha berpikir, ya, maksudnya cara berpikirnya itu ini ada problem nih, sebabnya dulu dicari, sebab problemnya apa dulu gitu, ya kan, sangat ilmiah lah, sangat rasional gitu ya seorang Buddha itu. Kalau ada penderitaan sebabnya apa gitu kan? Apakah faktor-faktor apa yang memunculkan penderitaan ini gitu ya? Nah, dicari secara ringkas ya sebenarnya banyak, jabarannya banyak gitu ya, tapi kita nggak mungkin bahas semua ya. Kita poin utamanya adalah tanha gitu ya. Tanha ini nafsu keinginan ya kan, pendambaan, ketagihan. Nah ini tanha ini juga dibagi ya, ada yang ketagihan pada kenikmatan indrawi. Nah ini ada apa ya, umum lah ya, umum kita semua pasti ada tanha pada kenikmatan indera. Indera itu kan secara umum 5 ya kan, dari mata, telinga, hidung, ya kan, sentuhan gitu ya. Nah, apa lidah gitu kan. Kemudian kalau dalam ajaran Buddha, pikiran juga, pikiran termasuk indera juga gitu ya. Kemudian ketagihan pada penjelmaan, ya kita ingin eksis terus, ada tanha di situ, ingin setelah meninggal kalau bisa jangan musnah ya kan, kita pengennya terlahir lagi gitu ya. Tapi ada juga ketagihan pada pemusnahan ya, wibawa tanha. Tadi bawa tanha, ini wibawa tanha. Ada yang punya pandangan salah, hidup ini YOLO, you only live once katanya gitu ya. Kamu hidup hanya sekali. Nah, ini termasuk pandangan salah yang wibawa tanha gitu ya. Dia memunculkan tanha juga. Karena kita cuma YOLO, you only live once, kamu cuma hidup sekali, ya senang-senang lah di sini, di saat ini gitu. Di kehidupan ini puas-puasin, terserah mau buat baik nggak berbuat baik, pokoknya senang puas-puasin dulu. Nah ini yang memunculkan wibawa tanha gitu ya. Jadi nah ini cuma sebenarnya sumber problemnya, problematiknya ada di sini, di tanha gitu ya. Nah ini adalah samudaya saca ya, kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, dukkha samudaya saca. Nah, ada lagi ya. Nah, ini di salah satu sutta, Tinakata Sutta, ini di Samyutta Nikaya ya. Nah, oke. Coba kita bahas sedikit ya. Wahai para biku, sangsara ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Ya, anamataga, tidak ada titik awal yang terlihat. Anamata goyang, anamataga ayang gitu ya. Jadi anamata goyang gitu. Artinya apa? Wahai bikawe sangsaro ya. Nah, ini palinya ya. Anamata goyang bikawe sangsaro ya, wahai para biku, bikawe sangsaro ini adalah anamataga ya, adalah tanpa awal yang dapat ditemukan ya. Titik awal tidak diketahui bagi makhluk-makhluk yang terhalang ketidaktahuan, awija ya, terbelenggu tanha, terbelenggu ketagihan yang berpindah dan berputar gitu ya. Jadi kita yang disebut dengan sangsara yaitu siklus ya, siklus kelahiran kematian saking lamanya ya, saking lamanya titik awalnya ini disebut anamataga, udah nggak bisa terlacak lagi.
ya bisa dikatakan hampir forever before gitu ya, selama-lamanya sebelumnya gitu. Ya, titik awalnya kapan, sejak mulai kapan kita kita mengalami siklus kelahiran kematian, udah saking lamanya itu udah tak terlihat lagi gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena punya awija, punya ketidaktahuan atau kebodohan batin gitu ya, dan punya tanha. Nah, punya ketagihan, punya nafsu keinginan gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, demikian lama para biku, kalian telah mengalami penderitaan, telah mengalami penyiksaan, telah mengalami kemalangan, memperbesar tanah pemakaman gitu. Jadi ya ini satu perumpamaan lagi ya, setiap kali kelahiran misalnya meninggal dikubur ya kan. Nah ini kalau dikumpulin satu kap aja kuburannya udah segede apa gitu ya kan. Apalagi kalau sangsara ini ya siklus kelahiran kematian berulang ini telah dialami sampai dilacak ke belakang pun udah enggak, saking lamanya ya, saking lamanya itu saking banyaknya udah enggak terlacak lagi gitu. Nah, ini menggambarkan sebab penderitaan ini apa? Karena kenapa kita mengalami hal ini? Karena ada awija dan ada tanha, ya kan? Kalau nggak dikasih tahu Sang Buddha ya hari ini kita mungkin seneng-seneng aja ya kan, ya lahir lah, mati ya matilah gitu ya kan. Nah ini samudaya saca. Nah kemudian kalau Sang Buddha membabarkan dukkha dan samudaya, dukkha dan sebabnya aja, nah ini aneh gitu ya kalau cuma berhenti sampai di situ ya kan. Ini problemnya, problematiknya udah ketahuan, kemudian sebabnya udah ketahuan. Ada nggak jalan keluarnya? Ada nggak, bisa nggak dihentikan penderitaan ini? Problem ini bisa diatasi nggak gitu? Nah, ada. Namanya Niroda Saca, ya. Kebenaran mulia tentang penghentian atau terhentinya gitu. Ya, penderitaan yang siklus tadi itu bisa dihentikan katanya gitu ya, kata Sang Buddha. Apa? Terhentinya adalah peluruhan tanpa sisa dan terhentinya melepaskan, meninggalkan, bebas, tidak melekat terhadap ketagihan yang sama itu. Nah, ya kan? Yotasayewa tanhaya asesa wiraga nirodo. Cago patini sago muti analayo. Ya, nah ini tanhanya terhadap tanha itu harus dilepas, ditinggal, ya, kemudian tidak melekat terhadap ketagihan itu. Nah, ini solusinya yaitu karena sebabnya tanha, kalau tanhanya hilang, ya penderitaannya hilang. Nah, misalnya nih ban mobil kena paku, ya kan, kena paku. Ini bocor, problemnya bocor, ya kan. Sebabnya apa? Paku. Kalau pakunya dicabut, terus mobilnya bannya ditambal ya hilang, nah, apa kempesnya hilang gitu, ya kan, bocorannya hilang. Nah, ini kira-kira seperti itu. Problemnya diidentifikasi, sebabnya sudah diidentifikasi, solusinya ada nggak? Ada solusinya gitu. Ya, solusinya yaitu harus ditinggalkan tanah itu. Nah, ini kan cara berpikir seorang budaya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian ini ada di suta lain ya, Sang Buddha menjabarkan ini ya. Kebenaran mulia tentang penderitaan ini ada di Nakasika Sutta ya. Sang Bagawa, Sang Buddha ya, maksudnya mengambil sedikit tanah dengan ujung kuku jarinya dan berkata kepada para biku, ya, para biku, bagaimanakah menurut kalian mana yang lebih banyak? Sedikit tanah yang kuambil di ujung kuku jari tanganku ini, atau tanah di seluruh bumi ini? Nah, ya kan, Sang Buddha mungkin ngorek tanah sedikit lah ya di ujung kuku jarinya. Ini tanah yang di ujung kuku jari lebih banyak atau tanah di seluruh bumi ini katanya gitu. Ya ini pertanyaan retoris sebenarnya nggak perlu dijawab ya. Tapi dijawab juga oleh para biku ya. Yang mulia, tanah di seluruh bumi ini lebih banyak, sedikit tanah yang Bagawa ambil di ujung kuku jari tangan beliau adalah tidak berarti dibandingkan dengan bumi ini. Sedikit tanah itu tidak perlu dihitung, tidak dapat dijadikan perbandingan, tidak sebanding bahkan dengan sebagian kecilnya gitu. Nah, ini satu perumpamaan sebenarnya ya.
Kemudian Sang Buddha melanjutkan, demikian pula para biku, bagi seorang siswa mulia, seorang yang sempurna dalam pandangan yang telah menembus, penderitaan telah dihancurkan dan dilenyapkan adalah lebih banyak. Ya, sementara yang masih tersisa adalah sedikit. Ya, jadi seorang yang sudah sempurna pandangannya, ya sudah menembus 4 kebenaran mulia sebenarnya ini ya. Penderitaan yang telah dihancurkan dan dilenyapkan lebih banyak, yang tersisa sangatlah sedikit. Ya, jadi 4 kebenaran mulia ini ya sangat-sangat penting ya. Kalau kita sudah menembus ini, sudah memahami, ya sudah merealisasi ini, kita ibaratnya masih akan mengalami penderitaan ya dalam tahapan perjalanan gitu. Tapi udah sedikit ya kan kalau udah mencapai kesucian Sotapati. Nah, lanjut ya, dibandingkan dengan kumpulan penderitaan yang telah dihancurkan dan dilenyapkan, yang tersisa adalah tidak perlu dihitung, tidak dapat dibandingkan, tidak sebanding gitu ya, karena hanya ada maksimum 7 kali kehidupan lagi. Nah, gitu ya. Jadi seseorang yang sudah menembus 4 kebenaran mulia, ini penderitaannya diibaratkan sudah akan berhenti gitu. Nah, dan bisa berhenti ya. Kalau Sotapati maksimal 7 kali ya kan. Jadi masih mengalami siklus 7 kali maksimal ya. Sakadagami kembali sekali lagi gitu ya kan. Kalau Anagami dia akan ya mungkin penderitaannya udah berkurang separuh ya. Dia lahirnya bukan di alam indra lagi, di alam Brahma gitu. Dan arahat bahkan dalam satu kehidupan kalau mencapai arahat ya pasti dia tidak akan terlahir berulang lagi. Dia akan stop penderitaannya pada saat itu pula gitu. Ya, nah ini. Jadi penderitaan ada sebabnya, penderitaannya udah dikasih tahu, sebabnya sudah dikasih tahu, terhentinya kalau cuma menderita bisa terhenti nggak? Bisa, makanya ada kebenaran mulia yang ketiga, Nirodha Saca, ya, kebenaran mulia tentang penghentian penderitaan. Nah, ini diibaratkan kalau kita udah merealisasi tingkat kesucian Sotapati, ibarat penderitaan yang masih akan kita alami seujung kuku dibanding dengan penderitaan yang telah kita alami setanah di seluruh bumi ini, permukaan bumi. Tuh, ya, sangat sedikit. Oke. Nah, sebabnya udah terhenti penderitaannya udah, sebabnya udah, terhentinya udah. Kalau gitu gimana caranya? Nah, ya kan jangan jangan dikasih tahu kalau sampai 3 doang, caranya nggak dikasih tahu ya bingung juga kita ya kan. Nah, kalau bisa terhenti caranya gimana? Nah, inilah yang mau kita bahas, kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya penderitaan, ya, Magga Saca. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini ada juga di Dhammacakka Pavattana Sutta. Ya, ini para biku adalah kebenaran mulia jalan menuju terhentinya penderitaan, yaitu jalan mulia berfaktor 8, ya, pandangan benar, kehendak benar, ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar, usaha, perhatian murni, dan konsentrasi benar. Nah, ini ibarat orang yang sakit, ya kan? Orang sakit udah dianalisa sakitnya apa, penyebabnya apa, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh, bisa terhenti. Terus dikasih resep. Nah, ini resep ini yang harus kita jalani, harus kita praktekkan, gitu. Ya, oke. Inilah yang mau kita bahas, ya, mau kita bahas di eh, Magga Wibangga Sutta ini, ya, analisis dari sang jalan dari Magga itu. Jalan apa? Ya jalan mulia berluas 8, berfaktor 8. Nah, kita masuk ke sutanya, ya, ada di Sangyutta Nikaya, di Mahawaga, Magga Sangyutta, Awijjawaga, Wibangga Sutta. Ya, jadi di Sangyutta Nikaya kan masih dibagi per bab gitu ya. Di masih ada beberapa divisi gitu ya. Nah, ini nomor 45.8 di divisi ke-45 Sutta ke-8 gitu ya, Wibangga Sutta. Nah, ini
diawali sutanya dengan Sawati Nidanang, terjadi di Sawati. Ya, ini Nidana, latar belakang ya, atau kapan kejadian terjadinya, di mana, dibabarkan oleh siapa yang mendengar. Nah, ini satu stock phrase lah ya, satu yang nggak perlu diulang lagi, di suta-suta sebelumnya udah disebutkan, makanya diringkas saja Sawati Nidanang. Biasanya Ekang sama yang Bagawa Sawati yang Wiharati Jetawani Anatha Pindikasa Rame gitu biasanya ya. Ini terjadinya di Sawati, di Jetawana, di Taman Anathapindikasa, ya di Arama Anathapindika. Nah, gitu biasanya ya. Jadi nggak perlu diulang lagi. Nah, Sambuda memulai suta ini dengan Ariyang wo bikawe, atanggikang magang dese sami wibaji sami. Para biku, aku akan mengajarkan, menguraikan kepada kalian jalan mulia berfaktor 8. Ya kan? Tang sunatha, dengarkanlah. Sadukang manasi karotha, perhatikanlah baik-baik. Basis sami, aku akan berbicara. Ya, nah ini di kita komentar dijelaskan kenapa Sang Buddha harus menyatakan ini ya, dengarkan, perhatikan gitu. Karena kadang-kadang ketika beliau ceramah itu ada biku yang perhatiannya ke tempat lain gitu ya. Kadang-kadang mereka bahkan waktu Sang Buddha ceramah mereka masih melanjutkan objek meditasinya, subjek meditasinya gitu, nggak benar-benar serius. Nah makanya Sang Buddha perlu memanggil kembali gitu, makanya disebutnya Tang Sunatha Sadukang Manasi Karotha, ya kan, dengarkan, perhatikan baik-baik. Nah supaya mereka fokus. Nah biasanya ini ajaran-ajaran yang penting. Sang Buddha akan memulai dengan kalimat ini. Ewang Bante, Biko Te Biku Bhagavato Pacasosung, ya kan? Baik Bante, para biku itu menjawab Sang Bhagawa. Nah ini ya. Kemudian lanjut, Sang Bhagawa berkata sebagai berikut, ya. Dan apakah para biku jalan mulia berunsur 8 atau berfaktor 8, ya kan? Yaitu pandangan benar, kehendak benar, ya, sama diti, sama sangkapo, ya, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo, ya kan? Kemudian usaha benar, perhatian murni benar, dan konsentrasi benar, ya. Sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Nah, ini 8 ya, 2, 3, ya 3, ya 2, 3, 3 ya, gitu ya. 8. Gitu. Ini jalan mulia berfaktor 8. Ya, kita udah tahu ya tadi konteksnya adalah jalan untuk menghentikan duka, gitu, ya kan? Nah, kita lanjut. Dan apakah para biku pandangan benar? Ya, apakah itu pandangan benar? Para biku. Nah, ini ya. Jadi sekarang dianalisis ya, analisis diurai-urai gitu ya. Sebutannya pandangan benar, tapi sebenarnya apa? Diurai. Pandangan benar itu terdiri dari apa? Isinya apa? Gitu, ya kan? Nah, diawali dengan ini pandangan benar sama diti, ya kan? Para biku, pengetahuan atas penderitaan, pengetahuan atas sebab penderitaan, pengetahuan atas terhentinya penderitaan, pengetahuan atas jalan menuju terhentinya penderitaan. Para biku ini disebut pandangan benar. Ya, jadi ya ringkaslah ya, ini kita bisa tahu mengetahui 4 kebenaran mulia inilah pandangan benar. Ya, ya. Duka ini kan duka nyana, duka samudaya nyana, duka niroda nyana, duka niroda gamini patipada nyana. Nah, pengetahuan atas 4 kebenaran mulia inilah yang disebut dengan pandangan benar, ya. Nah, tapi di suta lain, nah oke ya, ini kalau di Wibangga Sutta, oke. Di suta lain, nah, oh ini di komentar dulu, ya, di komentar. Oke, di komentar dari Wibangga Sutta, ya. Di sana ya dijelaskan 2 kebenaran mulia pertama
adalah watak, siklus sangsara. Sedangkan dua yang terakhir adalah wiwata, bebas dari sangsara. Ya, maksudnya apa? Kebenaran mulia yang pertama, dukkha, dan sebab dukkha, ya, asal mula dukkha, itu dua ini yang pertama adalah siklus sangsara. Gitu ya, ini penderitaan dua-duanya ini, dan penderitaan dan sebabnya ini adalah sangsara, adalah siklus yang akan kita alami berulang-ulang kalau tidak ada wiwata, kalau tidak ada bebas dari sangsara. Cuman Sang Buddha kan udah jelasin juga ya, bebasnya itu gimana. Yang terakhir, terhentinya dukkha, nirodha saca, dan jalan menuju terhentinya ini yang akan membebaskan kita dari sangsara gitu ya. Nah, ini makanya jadi penting untuk memahami 4 kebenaran mulia sebelum kita memahami dan mempraktekkan jalannya gitu. Benar nggak? Kalau kita tidak tahu watak, kalau kita tidak tahu sangsara, kalau kita tidak tahu penderitaan, ngapain capek-capek ya? Ngapain capek-capek harus menuju terhentinya penderitaan? Ngapain capek-capek harus mempraktikkan jalan mulia berluas 8, berfaktor 8? Ngapain capek-capek harus mencapai kesucian Sotapati? Gitu. Ya kan? Karena kita udah tahu kita masih akan terlibat berputar-putar dan berpindah tadi kan. Berpindah dan berkelana ya, mengembara dalam siklus ini penderitaan, kita masih akan menangis bahkan sebanyak air matanya sebanyak 4 samudera besar, kita masih akan mengalami kematian, bahkan tulang belulang kita jika dikumpulkan akan setinggi gunung Wepula, ya kan? Kita masih akan mengalami penderitaan memperbesar tanah pemakaman, ini penderitaan gitu. Kasih tahu. Maka kita wajib, kita merasa terinspirasi, kita merasa terdorong untuk praktek dari jalan mulia berfaktor 8 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini jadi yang tadi pertama adalah pandangan benar ya. Nah, pandangan benar ini memang di Sutta itu, di Vibhanga Sutta, cuman pengetahuan atas 4 kebenaran mulia ya, tapi di Sutta yang lain Sang Buddha juga menjabarkan. Makanya kalau kita belajar sutta ya, ini jangan cuma berpegangan satu sutta gitu ya, banyak ya. Jadi Sang Buddha pada konteks atau terhadap audiens pemirsa yang berbeda ya, beliau akan mengajarkan hal-hal kadang-kadang secara ringkas, kadang-kadang secara luas, kadang-kadang dengan perumpamaan, kadang-kadang dengan langsung maksudnya apa gitu. Ya, ini Sang Buddha kan piawai ya. Nah, cuman karena kita punya kesempatan ketemu Sang Buddha kelewat nah, gitu ya. Jadi yang bisa kita pelajari cuman dari hal-hal dhamma-dhamma yang ditinggalkan, diwariskan lah ya dari para tera gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang ini disebutnya di sini satu pokok, di sutta yang lain satu pokok yang lain. Nah, gitu ya. Ini harus dipelajari gitu ya, harus digabung lah istilahnya gitu. Nah, tadi kalau di Vibhanga Sutta disebut pandangan benar adalah yang mengetahui 4 kebenaran mulia. Ada di sutta lain, di Mahacatharisaka Sutta disebutkan ini pandangan benar apa ini gitu ya. Di sana para biku pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Nah, seseorang memahami pandangan salah sebagai pandangan salah dan pandangan benar sebagai pandangan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang gitu ya. Jadi kalau mau punya pandangan benar harus bisa membedakan dulu ini yang salah, ini yang benar gitu ya. Kalau tidak tahu salah, kita nggak akan tahu ya. Ini pokoknya saya selamanya benar lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau udah tahu salah, ini hal yang salah, ini hal yang benar. Nah, ini yang akan memunculkan pandangan benar yang sebenar-benarnya gitu maksudnya ya. Nah, oke lanjut. Masih di sutta ini. Dan apakah para biku pandangan salah? Ya, ini ya. Apakah para biku pandangan salah? Tidak ada yang diberikan,
tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Maksudnya apa ini? Tidak ada adina, ya, tidak ada adina. Artinya ini secara ringkas, ya, tidak usah berdana katanya gitu. Ini pandangan salah, ya, nggak usah berdana, nggak usah melakukan persembahan, nggak usah melakukan pengorbanan gitu. Ya, pengorbanan dalam artian penghormatan, ya. Di zaman dulu kalau penghormatan itu dengan pengorbanan lah istilahnya, ya. Jadi tidak usah berdana. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Nah, ini pandangan salah, ya, gitu, ya. Jadi nggak ada yang namanya karma baik dan karma buruk katanya, gitu. Nah, jadi tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Maksudnya apa? Tidak ada dunia ini artinya kita ini lahir ini ya udah lahir aja spontan gitu loh. Ya, tidak ada dunia lain artinya apa? Kita tidak akan terlahir lagi gitu. Ya, tidak ada kelahiran selanjutnya maksudnya. Ya, tidak ada ibu, tidak ada ayah artinya apa? Artinya kita lahir karena takdir kita sendiri, bukan dari lampau gitu, bukan dari orang tua katanya gitu. Artinya apa? Seringkas tidak mengenal kehidupan lampau dan tidak mengenal kehidupan akan datang, tidak percaya hal itu gitu maksudnya. Ya, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Nah, ini. Jadi nggak mengenal kelahiran lampau, nggak mengenal kelahiran akan datang. Gitu maksudnya, ya. Dan tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Jadi artinya apa? Tidak mengakui adanya orang suci gitu. Orang suci yang udah bisa melihat kehidupan lampau dan bisa ya menembuslah ya dunia lain, ya, ada kehidupan-kehidupan akan datang yang lain gitu. Ya. Nah, jadi ringkasnya pandangan salah ini salah satunya adalah tidak mengenal hukum karma, ya. Tidak ada perbuatan baik dan buruk katanya gitu. Juga tidak mengenal kehidupan lampau dan kehidupan akan datang gitu. Nah, ini pandangan salah, ya. Nah, ini setelah tahu yang salah baru bisa tahu yang baik. Ya, gitu, ya. Nah, ini contoh, ya, contoh orang yang menganut pandangan salah ini. Nah, ini di zaman Sang Buddha sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali orang-orang yang punya pandangan salah. Salah. Di zaman Buddha ada 6 guru-guru spiritual lah, katakan, ya, yang terkenal. Dan semuanya memiliki pandangan salah, gitu. Ya, salah satunya ini agak gawat nih, ya. Coba. Ini ada di Samanyaphala Sutta, ya. Jadi ringkasnya pada saat itu Raja Ajata I, ya, putra Raja Bimbisara, beliau ingin mencari guru lah, guru spiritual gitu. Beliau sudah berkunjung, ya, berkunjung ke banyak guru spiritual, terus bertanya satu pertanyaan. Ini kalian para petapa gitu kan, guru-guru spiritual itu ya petapa, termasuk Sang Buddha ya golongannya petapa gitu kan. Apakah ada hasilnya kalian bertapa, istilahnya gitu lah. Ada samanya phala, ya. Apakah ada buah dari pertapaan gitu, ya. Nah, salah satu guru yang dikunjungi Ajata I punya pandangan begini gitu, ya. Nah, ini kemudian setelah nggak puas, ya, semuanya ditanyain satu-satu nggak puas, beliau akhirnya ketemu Sang Buddha, ya, atas saran dari Jiwaka gitu, ya, ketemu Sang Buddha. Terus dia menyatakan, saya udah ketemu guru ini pandangannya begini, ya, ketemu guru itu pandangannya begitu. Salah satunya ini Purana Kassapa, ini agak gawat nih coba lihat, ya. Terus gimana, ya, atas pertanyaan ini Bagawa Purana Kassapa berkata, ya, Baginda, ini pernyataan Purana Kassapa kepada Raja Ajata I, ya. Oleh si pelaku atau pemberi perintah dari suatu pekerjaan, oleh seseorang yang memotong atau menyebabkan terpotong, seseorang yang membakar atau menyebabkan terbakar, oleh seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kelelahan, oleh seseorang yang kacau atau menyebabkan kekacauan, menyebabkan pembunuhan, membunuh, ya, mengambil yang tidak diberikan, mencuri, melakukan pencurian, perampasan, perampokan,
tidak ada kejahatan yang dilakukan. Ini gawat nggak ini? Jadi seseorang yang kasih perintah untuk membunuh atau membakar, ya kan? Atau dia sendiri membunuh, membakar, menyebabkan kesedihan atau mencuri, ini nggak ada kejahatan katanya gitu. Ya ini seperti tadi ya, tidak percaya akan hukum karma gitu. Ya, tidak ada dunia lain gitu. Tidak ada akibat dari perbuatan baik dan buruk. Ya. Jika dengan sebuah pisau cukur tajam, seseorang membuat di atas tanah ini tumpukan besar daging. Tidak ada keburukan sebagai akibat dari eh, perbuatan itu, tidak ada kejahatan terkumpul. Ini agak hitam ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seseorang membunuh, ya kan, membunuh makhluk gitu ya, membunuh binatang, dikumpulin pakai pisau cukur gitu ya, terus ditumpuk di atas tanah gitu ya, sebanyak-banyaknya ini nggak ada kejahatan katanya gitu. Karena nggak percaya ada karma gitu. Nah, ini kan agak gawat kan gitu kan. Nah, ini pandangan salah ini kan, pandangan salah. Atau jika seseorang pergi ke tepi utara Sungai Gangga memberi atau menyebabkan pemberian, mengorbankan atau menyebabkan pengorbanan, nah, berdana lah istilahnya ya, tidak ada jasa sebagai akibat dari perbuatan itu, tidak ada jasa yang terkumpul dalam memberi, dalam pengendalian diri, melaksanakan sila ya, penghindaran dan mengatakan kebenaran, tidak ada jasa dan tidak ada jasa yang terkumpul. Melakukan kejahatan tidak ada akibat, melakukan kebajikan punya, ya kan, nggak ada akibat juga katanya gitu. Ya, demikianlah Bagawa ya Purana Kasapa ketika ditanya tentang buah saat ini dari kehidupan tanpa rumah, buah dari pertapaan ya, menjelaskan tentang tidak ada perbuatan kepadaku. Ya, nah ini si Raja Jasa satu bilang, wah ini nggak make sense katanya ya Purana Kasapa. Orang membunuh, melakukan kejahatan nggak ada akibat. Orang membuat kebaikan juga nggak ada akibatnya katanya gitu. Akiliya wada ya, ini istilahnya akiliya. Teori tanpa perbuatan, ajaran tanpa perbuatan akiliya gitu. Perbuatan itu nggak menghasilkan katanya. Ya, seperti halnya jika seseorang ditanya tentang pohon mangga dan ia menjelaskan tentang pohon sukun, atau ditanyakan tentang pohon sukun, ia menjelaskan tentang pohon mangga. Demikianlah Purana Kasapa. Ketika ditanya tentang buah saat ini dari kehidupan tanpa rumah, kehidupan pertapaan, ia menjelaskan tentang tidak ada perbuatan kepadaku. Ya, nah, ini pandangan salah yang salah satu contoh ya. Kalau menganut pandangan salah ini orang mau membunuh, mau apa, mau nyolong ya kan, atau berbuat baik pun nggak ada akibatnya. Kalau pandangan salah seperti ini diturunkan, ya kan sampai ke kita, wah nggak bisa dibayangkan ya betapa kacaunya dunia ini. Ya, mungkin ada sih ya turunan-turunan dari ini masih ada mungkin ya pandangan salah seperti ini ada. Orang membunuh itu nggak apa-apa katanya, itu nggak ada akibat. Ya juga nggak perlu berbuat baik lah katanya gitu kan. Ya mungkin ada gitu. Tapi kita ya beruntung lah ya kita murid Buddha, kita bisa. Nah ini ya makanya harus membedakan mana yang salah dan mana yang benar gitu. Itu baru disebut pandangan benar ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, dan apakah para biku ini di suta yang lain ya, Mahacattarisaka Sutta, pandangan benar ya. Apakah para biku pandangan benar? Pandangan benar aku katakan ada dua jenis. Pandangan benar yang terpengaruh noda-noda, bagian jasa kebajikan, mematangkan upadi, dan ada pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan ya. Jadi pandangan benar pun ya walaupun dia menganut pandangan benar masih ada yang dua ya, yang sasawa dan yang asawa gitu, yang Arya, anasawa ya. Apa yang dimaksud asawa? Sasawa, sorry. Ya, jadi seseorang menganut pandangan benar, ya dia udah bisa membedakan, oh ini kata Purana Kasapa misalnya, membunuh ini tidak ada akibat. Tapi dia udah punya pandangan benar, ya kan? Ah, ini mah salah ini, pandangan salah ini gitu, ya. Oh kata Purana Kasapa berbuat kebajikan nggak ada hasilnya gitu ya, nggak ada jasa kebajikan. Wah ini mah salah ini, saya
Saya nggak menganut pandangan itu. Saya masih mau melakukan kebajikan, masih mau menghindari kejahatan. Nah, ini pandangan benar, udah benar. Tapi dia sendiri belum mencapai yang namanya anak sawah, ya, masih punya kotoran batin, artinya dia masih mengalami kelahiran gitu, ya, makanya masih mematangkan upadi disebut, ya. Upadi itu kemelekatan lah sederhananya, tapi sebenarnya ada landasan eksistensi, ya. Dia berbuat baik untuk supaya dia bisa hidup lebih bahagia, ya kan, bisa terlahir di alam surga. Dia bermeditasi supaya bisa lahir jadi Brahma, mencapai jana. Nah, ini yang disebut dengan upadi, kemelekatan, ya, mematangkan upadi. Jadi dia berbuat kebajikan, masih punya niat, ya, nah, dan masih terlahir sebagai makhluk-makhluk dalam sangsara, gitu, dalam siklus, gitu, ya. Tapi ada juga yang mempraktikkan pandangan benar, yang menganut pandangan benar, yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan, Magangga. Artinya mempraktikkan pandangan benar ini, ya, menganut pandangan benar ini, tapi tujuannya untuk Arya, ya, untuk bebas dari sangsara, ya. Mana yang bagus? Ya dua-duanya bagus gitu, ya, nggak ada yang jelek sih, ya, tapi ketika seseorang mempraktekkan jalan mulia berluas 8, ya, atau menganut pandangan benar sebagai yang pertama, ya, ini dia harus, setelah dia sasawa, dia harus melanjutkan di sini istilahnya gitu. Oke, kita berbuat bajik supaya terlahir di surga misalnya, tapi setelah terlahir di surga jangan lupa masih harus punya tugas yang anasawa, ya, yang harus bebas dari penderitaan, yang harus bebas dari sang sara. Nah, ini, ya, ini yang dimaksud seperti itu. Oke. Nah, jadi pandangan benar. Nah, ini lah, ya. Jadi secara ringkas tadi dalam Wibanga Sutta, pandangan benar adalah pandangan yang memiliki pengetahuan atas 4 kebenaran mulia, tapi sebenarnya nggak cuma situ, ya. Di suta-suta yang lain pandangan benar ini bisa membedakan pandangan salah, ya, mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian ada 2, ya, pandangan benar itu jangan cuma berhenti di sasawa, harus dilanjutkan ke Arya Anasawa, gitu, ya. Nah, ini utamanya di situ. Oke, kemudian kita lanjut ke tadi kan sama diti. Sekarang yang kedua adalah sama sangkapa, ya, sama sangkapa, kehendak benar. Nah, lanjut di Wimega Sutta. Kata moca bikawe sama sangkapo, ya, sama sangkapo, ya. Dan apakah para biku kehendak benar, ya. Ini faktor kedua, ya, dari jalan mulia berfaktor 8. Yoko bikawe nekama sangkapo, abhyapada sangkapo, awihingsa sangkapo. Para biku kehendak melepas keduniawian, kehendak tidak memusuhi, kehendak tidak mencelakai. Nah, nekama melepas keduniawian, dan abhyapada tidak memusuhi, dan awihingsa tidak mencelakai, tanpa kekerasan, ya, kadang-kadang, ya. Para biku ini disebut kehendak benar. Ayang wutsati bikawe sama sangkapo. Ya, nah ini kadang-kadang sama sangkapa diterjemahkan pikiran benar, ya, oke lah, ya, ya. Tapi di lebih luas konteksnya adalah kehendak benar, gitu. Ya, kehendak benar ini ada 3: nekama, abhyapada, dan awihingsa. Melepas keduniawian, tidak memusuhi, dan tidak mencelakai, gitu, ya. Nah, kalau kita nggak baca Mahatsattarisaka Sutta ini, waduh, berarti kita semua harus melepas keduniawian. Ya enggak, gitu, ya, bertahap, bertahap, gitu kan. Kan ada yang sasawa, ada yang anasawa, kan, gitu kan. Nah, kalau kita udah sasawa, kita harus lanjut ke yang anasawa. Kalau kita sudah yang berbuat bajik untuk masih duniawi, kita harus lanjut ke yang adi duniawi, yang mengatasi duniawi, gitu, ya. Nah, ini jadi nggak serta merta harus lepas ke duniawi, ya, nggak juga kan, gitu, ya. Oke, lanjut, ya.
Nah, ini sama sangkapa. Ini di komentar ya. Dalam hal ini kita komentar dari Wibangga Sutta itu. Dalam hal kehendak pelepasan nekkhamma sangkapa, ia muncul sebagai lawan dari nafsu indrawi atau sebagai keadaan bebas dari nafsu indrawi, atau ia muncul ketika seseorang menelaah nafsu indrawi, atau ia muncul ketika seseorang menghancurkan nafsu indrawi, menenangkan nafsu indrawi, atau berada dalam keterpisahan dari nafsu indrawi. Ya, jadi artinya secara bertahap melepas nafsu indrawi itu. Ya, kama itu ka yang panjang ya, nafsu indrawi. Jadi melepas nafsu indrawi yang dimaksud dengan kehendak benar salah satunya adalah nekkhamma sangkapa, yaitu melepas nafsu indrawi gitu. Ya. Kemudian demikian pula pada dua jenis kehendak lainnya, avyapada dan awihingsa. Cara penjelasannya sama. Artinya apa? Kalau kita punya kehendak benar, ya dua lainnya adalah tidak punya, ya atau terpisah, atau terasing, atau bebas dari kebencian, vyapada gitu, ya atau kekerasan, atau niat mencelakai orang, vihingsa. Ya, jadi kalau kita punya pikiran benar, kehendak benar harus bebas dari apa? Oh, sorry, ya, oke. Apa bebas dari keinginan untuk mencelakai atau kekerasan atau memusuhi orang, gitu. Ya, nah ini, oke. Nah, ya, semua kehendak pelepasan tanpa niat, tanpa kekerasan itu karena perbedaan dalam penghindaran terhadap nafsu, niat jahat, dan kekerasan pada awal tampak beragam. Ya, ini. Jadi kehendak benar ini pada momen sebelum mencapai kesucian ini tampaknya beragam gitu. Namun pada saat jalan magga, ini magga di sini adalah sotapati magga atau sakadagami magga. Ya, dengan memutuskan dan mencegah munculnya kehendak salah dalam tiga hal ini, sambil menyempurnakan faktor jalan, hanya satu kehendak benar yang muncul. Inilah yang disebut sama sang kapa. Ya, jadi apa maksudnya ya? Ini lebih rinci lagi, lebih dalam lagi. Kehendak benar ini, oke, dalam posisi duniawi, ya, menuju adi duniawi sebelum mencapai adi duniawi, sebelum mencapai kesucian. Ini seolah-olah ada tiga. Ya, dia punya fungsi untuk menangkal nafsu indera, menangkal niat-niat jahat gitu kan. Tapi pada momen tepat sebelum mencapai kesucian atau bahkan pada momen maga, sotapati maga, sakadagami maga, anagami dan arahata maga, dia menyatu gitu, ya, menyatu. Jadi cuma ada satu, ya, cuma ada satu. Maksudnya ini di komentar. Nah, ini kan membedakan sasawa dan anasawa gitu, ya. Nah, nah, ini kembali ke Mahacatarisaka Sutta. Pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami kehendak salah sebagai kehendak salah dan kehendak benar sebagai kehendak benar, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di Mahacatarisaka Sutta ini disebutkan dari jalan mulia berfaktor 8, semua itu diawali dari samadhi, pandangan benar. Dia harus bisa membedakan mana pandangan salah, mana pandangan benar. Dia harus bisa membedakan mana kehendak salah, mana kehendak benar. Dia harus bisa membedakan mana ucapan salah, mana ucapan benar, perbuatan salah, perbuatan benar, nah, mata pencarian atau penghidupan salah, mana yang benar, konsentrasi salah, konsentrasi benar, usaha salah, usaha benar. Nah, gitu ya. Perhatian salah, perhatian benar. Ini harus dibedakan dulu. Pandangan benar ini yang mengawali lah, katakan titik pertama gitu ya, muncul dalam urutan pertama. Nah, oke. Nah, dan apakah para biku kehendak salah ya? Kehendak salah, kehendak keinginan indriya, keindrawi, kehendak permusuhan, kehendak kekejaman. Ini adalah kehendak salah. Dan apakah kehendak benar? Kehendak benar aku katakan ada dua jenis. Ada yang masih terpengaruh noda-noda sasawa dan
punya ya dan mematangkan upadi, artinya orang punya kehendak benar tapi dia masih mengandung kotoran batin, masih sasawa gitu. Ya, dia punya kehendak benar tapi masih berlanjut dalam siklus sangsara. Tapi mendingan sih nanti dia harus menuju yang kesucian, menuju yang anasawa ya. Dan ada pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, faktor dari sang jalan gitu ya. Nah, ini ya tadi udah dijelasin lah ya gitu ya. Oke, nah sekarang ini saya akan menampilkan lah ya untuk lebih menggambarkan lah ya sama sangkapa kehendak benar ya, kehendak yang awihingsa ya kan, abhyapada gitu. Ini salah satu kisah yang dikutip dari Dhammapada Atthakatha gitu ya. Cuman nggak sempat dihias gitu ya, dikasih gambar, tapi mudah-mudahan kebaca lah ya sambil saya bacakan untuk lebih memberi gambaran ya, lebih memberi gambaran awihingsa, abhyapada gitu ya. Kalau orang nggak punya ini, wah kacau gitu ya. Kalau punya kehendak salah, yang punya wihingsa dan bhyapada ini kacau ini gitu ya. Nah, ini dikutip dari Dhammapada Atthakatha atau komentar dari ayat-ayat Dhammapada. Nah, ini kisah tentang kala yakini ya, yakini yang hitam gitu. Yakini itu apa, makhluk halus ya, makhluk halus. Dia di bawah di bawah komando lah ya. Di bawah komando dari dewa-dewa di Satu Maharajika gitu ya, di bawah kekuasaan dari dewa-dewa Satu Maharajika ya. Kalau Yakha pria, kadang-kadang disebut raksasa juga ya, Yakha. Sebenarnya Yakini itu cewek dia ya, Yakha yang wanita gitu ya, makhluk Yakha yang wanita. Nah, oke, kita ke kisahnya ya. Sang guru ketika berdiam di Jetawana menyampaikan khotbah dhamma ini sehubungan dengan seorang wanita mandul ya. Konon seorang putra dari sebuah keluarga setelah ayah meninggal melakukan semua pekerjaan dan di rumah sendiri sambil merawat ibunya gitu ya. Kemudian ibunya berkata, "Nak, aku akan membawa seorang gadis untukmu." Ya, jadi ceritanya ada seorang anak yang sangat berbakti ya, ayahnya sudah meninggal, dia menyokong ibunya mengerjakan semua pekerjaan di rumah gitu ya, menyokong ibunya. Ibunya melihat ini mungkin, wah ini anak saya kok belum ada jodohnya gitu. Dia bilang, "Nak, aku akan membawa seorang gadis untukmu." Nah, si anak ini rupanya cukup berbakti ya, dia bilang, "Ibu, jangan berkata demikian, aku akan merawatmu sepanjang hidupku." Ya, maksudnya nanti kalau punya istri kan udah kasih sayang terbagi kan gitu kan, nanti nggak bisa ngerawat ibunya maksimal lagi maksudnya. Ya, kemudian ibunya berkata lagi, "Nak, karena engkau sendiri melakukan pekerjaan di ladang dan di rumah, aku tidak memperoleh kebahagiaan batin. Aku akan membawa seorang gadis," katanya gitu ya. Jadi, wah saya mah nggak tega lah lihat anakku kerja terus buat saya gitu kan. Nanti saya jodohin aja katanya gitu ya. Nah, iya si anak itu ya setelah berulang kali menolak akhirnya diam. Kemudian sang ibu keluar dari rumah berniat pergi ke sebuah keluarga. Lalu putranya bertanya kepadanya, ya kan, nah, ini si ibu baru mau pergi lah ya, mau nyari jodoh buat si anak ya. Si anak nanya, "Keluarga mana yang kau datangi?" Ketika dijawab keluarga si Anu, ya. Maka setelah ia menolak kepergian ibunya ke sana dan menyebutkan keluarga yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi maksudnya, "Oh Bu, kamu mau ngelamar gadis mana buat saya?" gitu. "Oh si A," gitu. "Oh saya nggak mau si A," katanya. "Saya pergi sendiri nyari aja," katanya gitu si anak ya. Ya. Kemudian ia pergi ke sana ya, melamar seorang gadis, menetapkan hari, lalu membawa gadis itu dan menempatkan di rumah putra, di rumahnya lah ya. Gadis itu ternyata mandul. Nah, jadi si anak ini mungkin ada niat ya, mungkin ya ini nggak diceritakan secara apa telak dalam perangan. Dia sengaja bawa satu gadis, tapi gadis itu mandul gitu loh. Mungkin supaya, nah kalau nanti mandul kan mungkin
istrinya bisa diceraiin. Kalau zaman dulu kan istri harus punya keturunan kan gitu kan. Kalau mandul mungkin nanti diceraiin, jadi dia bisa kembali merawat ibunya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya, jadi lalu ibunya berkata, putraku, engkau telah memanggil seorang gadis sesuai dengan keinginanmu, ya sendiri. Sekarang ia menjadi mandul dan keluarga tanpa anak pasti akan binasa. Garis keturunan tidak akan berlanjut. Karena itu aku akan membawa seorang gadis lain untukmu, gitu kan. Ibunya bilang, aduh, ini udah ada menantu tapi kok nggak ada keturunan katanya kan. Nanti nggak boleh, tradisinya nggak boleh seperti itu mungkin ya di zaman dulu ya. Nah, kemudian si anak nih ya, meskipun telah dikatakan kepadanya cukup ibu, ya ibunya tetap berulang kali berbicara. Maksudnya saya bilang udahlah cukuplah istri satu udah cukup lah gitu ya. Tapi ibunya tetap mendesak gitu ya. Nah, si istrinya itu wanita mandul itu setelah mendengar perkataan itu berpikir, ya, seorang anak tidak mampu melanggar perkataan orang tuanya. Sekarang ia akan membawa perempuan lain yang bisa melahirkan, maksudnya si ia itu si ibu ya. Lalu aku akan dinikmati hanya dengan kedudukan sebagai istri tanpa anak, berarti seperti seorang budak. Nah, ini istri yang mandul ini mulai mikir nih, aduh, ini si ibu mau ngawinin, mau dimadu lah ya gitu ya, suami saya supaya punya keturunan. Nanti kalau udah punya keturunan kan nanti saya yang jadi budak gitu, saya nggak dihargain katanya gitu ya. Nah, terus dia pikir, daripada gitu, mendingan ya gimana. Maka ia berpikir, bagaimana jika aku sendiri membawa seorang gadis, gitu. Lalu ia pergi ke sebuah keluarga, melamar seorang gadis untuk tujuan itu. Ya, nah singkatnya lah ya, dia cari istri kedua, istri madu untuk suaminya itu. Ya, supaya dia nggak mudah-mudahan, nah, dia nggak dianggap sebagai budak katanya. Ya. Kemudian, tapi setelah itu ya, diringkas ya, supaya hemat waktu. Kemudian timbul pikiran padanya, pada si istri tua ya. Jika perempuan ini memperoleh seorang putra atau putri, maka dialah yang akan menjadi nyonya rumah tangga keluarga ini. Maka harus diusahakan agar ia tidak memperoleh anak. Ya, nah ini mulai jahat dia itu. Mulai ada wihingsa, mulai ada biapada di situ ya. Lalu ia berkata, kepada si madunya ya, kepada si istri keduanya. Nyonya, ketika dalam perutmu janin mulai tumbuh, saat itu beritahukanlah kepadaku, katanya ya, kepada si istri mudanya. Kalau udah mulai hamil, tolong kasih tahu ya, gitu katanya. Nah, si istri muda ya menjawab, ia menyetujui dengan berkata, baiklah. Dan ketika janin mulai tumbuh dalam kandungan, ia memberitahukan kepadanya, ya. Namun istri yang lain, yang si istri tua itu ya, yang biasanya sendiri memberikan bubur nasi setiap hari, kali ini bersama dengan makanan itu memberikan obat untuk menggugurkan kandungan, sehingga janin itu gugur. Wah, jahat ya si istri tuanya ya, karena takut saingan, karena takut nantinya akan diremehkan, dia mencampur buburnya dengan obat yang menggugurkan kandungan. Nah, sampai gugur gitu ya, sampai gugur ya. Ketika untuk kedua kalinya janin mulai bertumbuh, ia kembali memberitahukan dan istri yang lain pun menggugurkannya lagi dengan cara yang sama. Wah, sampai 2 kali digugurin ya. Kemudian para perempuan tetangga bertanya kepadanya. Nah, nanya kepada si istri muda, apakah madumu membuat celaka? Ya, mencelakaimu kah? Gitu kan. Yang menceritakan hal itu, iya, saya 2 kali keguguran karena obat yang diberikan oleh si istri tua gitu. Dan tangganya berkata, perempuan bodoh, mengapa engkau melakukan demikian? Iya, karena takut kehilangan kekuasaan, mencampurkan obat penggugur kandungan ke dalam makananmu, sehingga janinmu gugur. Jangan lagi engkau melakukan hal itu. Nah, dikasih tahu sama tetangga-tetangganya, aduh, kamu kok bodoh ya, ini isi istri tua nyampurin obat, kenapa kamu mau makan? Gitu. Ya. Nah, akhirnya mungkin dia udah nggak makan lagi gitu ya, hamil lagi yang ketiga nih ya. Kemudian si istri tua
ia melihat perut perempuan itu dan berkata, "Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa janin telah tumbuh dalam kandungan?" Jadi si istri muda mendengar nasihat-nasihat tetangga lah gitu ya. Udah kamu jangan makan bubur yang dia kasih. Akhirnya dia nggak makan, dia nggak makan racunnya gitulah, racun penggugur kandungan. Akhirnya dia hamil. Terus begitu ketahuan hamil, si si istri tuanya tanya, kok nggak kasih tahu kamu udah hamil? Nah, si istri mudanya jawab, engkau telah membawaku lalu menipuku, katanya. 2 kali engkau membuat janinku gugur. Untuk apa aku harus memberitahukan kepadamu? Nah, gitu ya. Terus si istri tuanya pikir, sekarang aku binasa, celaka aku, katanya. Lalu ia mengamati kelalaiannya dan ketika janin telah matang, ia mencari kesempatan mencampurkan obat lalu memberikannya. Ya, nah ini dia masih berusaha ya untuk menggugurkan kandungan si istri muda. Karena janin telah matang, ya mungkin obatnya bisa bisa efektif kalau masih hamil muda, ini udah hamil tua gitu ya. Karena janin telah matang, ia tidak mampu digugurkan, melainkan jatuh menyamping, janinnya jatuh gitu ya. Dan rasa sakit yang keras pun muncul dan ia mencapai keadaan yang membahayakan hidup. Ya, ia berkata, ya si istri muda, "Aku telah dibinasakan olehmu. Engkaulah yang membawaku, engkaulah yang 2 kali menggugurkan anakku. Sekarang pun aku binasa. Setelah meninggal dari sini, semoga aku terlahir sebagai yakini sehingga aku mampu memakan anak-anakmu." Ya. Setelah mengucapkan tekad itu, ia meninggal dan di rumah itu sendiri ia terlahir kembali sebagai seekor kucing betina. Wah, ya si istri muda karena diracun ketiga kalinya lagi sampai dia meninggal, tapi meninggal dengan dendam gitu ya. Nah, jadi yang satu penuh dengan kecemburuan, penuh dengan biapada, niat jahat, penuh dengan wihingsa, ingin mencelakai. Akibatnya si istri mudanya meninggal, tapi meninggal pun dengan biapada dan dengan wihingsa gitu ya, ngeri ya ini ya. Terus dia sebelum meninggal bahkan bersumpah ya, kamu yang nyari saya supaya menikah dengan suamimu. Kenapa kamu sekarang mencelakai saya sampai meninggal? Kalau gini, setelah meninggal semoga aku lahir sebagai yakini, katanya, sebagai raksasa wanita, makhluk halus wanita. Aku akan makan anak-anakmu, katanya gitu ya. Tapi belum ya. Nah, setelah meninggal rupanya dia lahir sebagai kucing betina gitu ya. Nah, suaminya pun menangkap si istri tua dan berkata, "Engkau telah membuat garis keturunanku terputus," lalu memukulnya dengan tongkat dari kayu kapara janyu dan sejenisnya sehingga ia babak belur. Ya, ketahuan si istri tua meracuni si istri muda sampai 3 kali anaknya keguguran dan istri mudanya pun meninggal. Ketahuan sama suaminya, istri tuanya dipukuli gitu ya sampai meninggal juga. Ya, karena sakit itu ia meninggal dan di rumah itu sendiri ia terlahir kembali sebagai seekor ayam betina. Nah, tadi si istri muda lahir jadi kucing, istri tua meninggal lahir jadi ayam betina masih di rumah-rumah itu juga. Ya. Tidak lama kemudian ayam betina itu bertelur, lalu kucing betina datang dan memakan telur-telur itu. Balas dendam ya si kucing, lihat, wah ini si istri tua lahir jadi ayam, ayamnya punya telur, telurnya dimakan gitu ya, dimakan lagi untuk kedua bahkan ketiga kalinya. Ayam betina itu sampai 2-3 kali balas dendam dia ya. Ayam betina itu pikir, setelah 3 kali telur dimakan, sekarang ia pun ingin memakan diriku ya. Maka ia membuat nekat, setelah meninggal dari sini semoga aku memperoleh kesempatan untuk memakan dia bersama anak-anaknya. Wah, ini biapada wihingsa dibalas lagi dengan biapada dan wihingsa, niat jahat dan ingin mencelakai gitu ya, saling balas berbalas gitu ya. Akhirnya si ayam dimakan si kucing ya, meninggal lahir kembali di hutan sebagai seekor harimau betina. Sedangkan yang lain terlahir kembali sebagai seekor rusa betina. Nah, akibat si kucing yang si istri muda itu tadi ya, tadinya
jadi kucing, sekarang setelah meninggal jadi rusa. Si istri tua ya dendam, akhirnya meninggal, dari ayam jadi harimau gitu karena tekadnya itu ya. Nah, itu ya betapa ya menyedihkan lah sebenarnya ya, kehidupan seperti itu ya. Nah, ketika si rusa ya, ia melahirkan, harimau betina datang dan 3 kali memakan anak-anaknya. Wah, balas dendam lagi ya. Pada saat si rusa betina mendekati kematian, ia berpikir, ia telah 3 kali makan anak-anakku, sekarang ia pun akan memakan diriku. Setelah meninggal dari sini, semoga aku memperoleh kesempatan untuk memakan dia bersama anak-anaknya. Ya, setelah mengucapkan tekad itu, ia meninggal dan terlahir kembali sebagai sesosok yakini, gitu. Ya, jadi dari rusa karena anak-anaknya dimakan harimau, harimau yang mantan istri tuanya tadi ya gitu ya. Dendam lagi, semoga nanti saya balas dendam di kehidupan mendatang, jadi yakini katanya. Gitu. Ya. Harimau betina itu pun setelah meninggal terlahir kembali sebagai putri dari sebuah keluarga di Sawati. Ya, setelah tumbuh dewasa, ia pergi ke keluarga suaminya di sebuah desa dekat gerbang kota. Kemudian pada suatu waktu ia melahirkan seorang putra. Ya, nah ini jadi si istri tua ya tadi ya, yang lahir udah terlahir lagi dari seorang putri, istri mudanya udah dan apa ya melahirkan seorang putra. Nah, yakini ya ini yang si istri mudanya itu udah jadi yakini sekarang dengan menyamar sebagai sahabat karibnya datang dan berkata, di mana sahabatku ya, di mana si putri ini, putri keluarga Sawati itu gitu ya. Orang-orang menjawab kandungannya telah lahir. Oh, dia udah melahirkan katanya. Apakah ia melahirkan putra atau putri? Aku akan melihatnya pura-pura gitu ya. Ini yakini ini makhluk halus ya yang bentuknya kayak raksasa gitu ya. Lalu ia masuk dalam kamar bersalin, pura-pura melihat, tapi sebenarnya mengambil bayi itu dan memakannya, kemudian pergi. Wah, balas dendam lagi gitu ya. Wah, ini agak parah ya. Ini manusia dimakan sama yakini itu. Pada kali kedua pun memakan dengan cara yang sama, sampai 2 kali. Pada kali ketiga, ya, ketika perempuan itu merasa kandungannya berat, ya udah hamil tua ya, lalu berkata pada suaminya, suamiku di tempat ini ada seorang yakini yang telah memakan 2 anakku. Sekarang aku akan melahirkan di rumah keluargaku. Kemudian ia pergi ke rumah keluarganya dan melahirkan di sana. Ya udah, dia bilang kalau di sini terus nanti anak kita dimakan yakini terus. Ya udah, karena balik ke rumah orang tuanya ngelahirin di sana aja. Ya, pada waktu itu yakini sedang giliran pergi mengambil air. Nah, ya, sebab para yakini milik Wesawana mengambil air dari danau Onotata dengan cara bergilir dari kepala ke kepala. Nah, ini jadi yakini ini salah satu makhluk halus yang berada di bawah kekuasaan satu marajika ya. Salah satunya adalah Wesawana ya, Raja Dewa ya, Wesawana yang berada di sisi utara gitu ya, Wesawana. Ini menguasai yakini, yakha dan yakini gitu ya. Jadi mereka yakha yakini ini jadi budaknya Raja Dewa Wesawana. Jadi mereka punya tugas ngambil air. Jadi ngambil air dengan cara bergilir ya, dioper dari kepala ke kepala ya. Nanti setelah kerja 4 atau mereka terbebas setelah 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Para yakini lain karena tubuhnya letih bahkan sampai mati gitu ya. Yakini itu yakini ya. Ini ya jadi budaknya apa Wesawana, tugasnya ngambil air di Danau Anotata. Ada yang kelelahan sampai mati. Nah, ini biasanya kerjanya shiftnya itu 4 atau 5 bulan. Nah, mungkin pada saat itu si Yakini yang punya dendam itu ya dengan apa anak-anak kematian anak-anaknya itu nggak tahu si putri ini ya yang apa dulunya adalah saudara istri mudanya apa saingan istrinya lah ya, saing amadunya itu udah melahirkan. Jadi 4-5 bulan ini dia nggak tahu. Setelah selesai tugas, ya baru dia tahu gitu ya. Lalu ia baru saja bebas dari giliran mengambil air dengan cepat pergi ke rumah itu dan bertanya,
di mana sahabatku? Nah, pura-pura nyamar lagi ya jadi sahabat. Nah, mau balas dendam lagi gitu ya. Ah, terus kan dia pindah ya si putri dari Sawati itu udah pindah ke rumah orang tuanya sendiri. Orang-orang berkata kepadanya, di mana engkau akan melihatnya? Di tempat ini setiap kali anaknya lahir, yakini datang dan memakannya. Karena itu ia pergi ke rumah keluarganya, balik ke rumah ibunya maksudnya gitu ya. Yakini itu dengan pikiran yang digerakkan oleh amarah dendam berkata, kemanapun ia pergi, ia tidak akan lolos dariku. Ya. Lalu dengan hati yang diliputi gelombang kebencian, ia bergegas menuju kota Sawati ya, kota kelahirannya. Ya. Pada hari penamaan, nah ini anaknya udah lahir ya rupanya ya. Ia memandikan anak itu dan memberinya nama. Kemudian ia berkata kepada suaminya, suamiku, sekarang mari kita pulang ke rumah kita. Mau balik lah ya dari Sawati ke rumah suaminya lah gitu ya. Lalu ia membawa anaknya bersama suaminya berjalan melalui jalan tengah wihara ya. Ia menyerahkan anak itu pada suaminya lalu memandi di kolam wihara ya. Jadi di tengah perjalanan ada wihara ya, di wihara itu ada Buddha, dia mandi di kolam wihara itu ya. Ketika suaminya sedang mandi, ia naik dari kolam berdiri sambil menyusui anaknya. Ya. Saat itu ia melihat Yakini datang. Nah, di tengah perjalanan Yakini datang dan segera mengenalinya. Maka ia berseru dengan suara keras. Suamiku, cepatlah datang. Itu dia Yakini, cepat datang. Itu dia Yakini. Oh, ini Yakini datang nih, mau makan anak kita nih. Cepat-cepat mandinya gitu ya. Namun, tidak mampu bertahan hingga suaminya tiba, ia berbalik dan berlari menuju bagian dalam wihara. Gitu. Ya, untung di wihara gitu kan ya. Nah, pada saat itu sang guru sedang memberikan dhamma di tengah perhimpunan. Perempuan itu meletakkan anaknya di atas punggung kaki Tathagata dan berkata, wah ini untung ada Buddha di situ ya. Terus dikejar-kejar Yakini, dia taruh anaknya di kakinya sang Buddha ya. Ini aku serahkan kepada kalian, berikanlah kehidupan kepada anakku ya, istilahnya memohon pelindungan lah ya kepada sang Buddha ya. Di gerbang wihara seorang dewa bernama Sumana Dewa yang sedang berdiam di sana tidak mengizinkan Yakini masuk ya. Sang guru kemudian memanggil yang mulia Ananda dan berkata, pergilah Ananda, panggil Yakini itu. Maka sang Tera pun memanggilnya. Ya. Perempuan itu berkata, Bante, ia datang. Ya kan? Sang guru berkata, biarkan, jangan membuat suara. Oh ini takut si itu ya, yang putri yang baru melahirkan itu. Waduh, nanti anak saya dimakan lagi. Ya, udah diem-diem aja kata sang Buddha gitu ya. Perintah Bante Ananda untuk mengundang si Yakini masuk. Ya. Ketika ia datang dan berdiri, sang guru berkata, ya, mengapa engkau berbuat demikian? Jika kalian tidak datang ke hadapan seorang Buddha seperti aku, maka permusuhan kalian akan berlangsung sepanjang kapal. Ya. Seperti antara ular dan luwak, seperti antara beruang dan hiena, antara gagak dan burung hantu. Ya. Mengapa kalian membuat permusuhan dan balas dendam? Sebab permusuhan itu hanya dapat reda dengan tanpa permusuhan, bukan dengan permusuhan gitu ya. Jadi kalian ini dendam-mendendam ya kan, dari istri tua istri muda, akibatnya lahir jadi ayam dan kucing saling memakan anak-anak masing-masing. Habis itu lahir lagi jadi harimau dan rusa. Sekarang jadi manusia dan Yakini gitu kan. Mau sampai satu kapal pun nggak akan habis permusuhan seperti itu. Bihingsa dan biapadang ya. Niat mencelakai dan niat jahat gitu ya. Itu nggak akan habis sampai bumi ini hancur satu kapal tadi kan. Ini nggak akan selesai katanya sang Buddha. Ya. Kenapa? Sebab permusuhan hanya dapat diredakan dengan tanpa permusuhan. Kalau mau selesai ya harus tanpa permusuhan, harus abyapada, harus awihingsa baru selesai gitu. Bukan dengan biapada dan wihingsa, balas membalas ini nggak habis-habis katanya. Ya. Kemudian sang Buddha
mengucapkan syair ini, syair Dhammapada ini ya. Nahi werena werani, ya sesungguhnya bu, nahi werena werani, ya sesungguhnya permusuhan bukanlah dengan permusuhan, ya saman tidak kuda canang, ya tidak pernah kebencian, ya werena permusuhan lah sebenarnya, ya. Sebenarnya permusuhan tidak pernah berakhir dengan permusuhan di sini atau kapanpun. Nah, gitu. Awerena casamanti, ya, tetapi dengan tanpa kebencian, kebencian berakhir, ya. Esa damo sanantano, ya, inilah dhamma atau hukum yang kekal dan abadi, sanantana, ya, seakan selama-lamanya sanantana ini berlangsung selamanya gitu, ya. Jadi kalau kita punya wihingsa, kita punya wyapada, kemungkinan kita akan mencelakai makhluk lain. Makhluk lain akan mencelakai kita kembali, ya kan? Nanti kita merasa dicelakai, kita akan mencelakai lagi gitu loh. Nah, ini yang menjadi kehendak salah, micca sangkapa namanya, ya. Tapi kalau sama sangkapa, ya ini harus awihingsa, biapada gitu, ya kan? Dan harus juga nekama, ya harus melepas gitu, ya, melepas dari keduniawian, melepas dari pikiran-pikiran jahat itu. Nah, ini ya. Nah, ini contoh kisah lah ya, jadi supaya lebih menggambarkan gitu, ya. Ini sudah jam 9, ya. Saya pikir mungkin waktunya juga udah cukup ya. Udah hampir 2 jam lah ya, hampir 2 jam. Kalau ada sesi diskusi persilahkan. Tapi kalau nggak ada ya mungkin saya pikir cukup. Nanti kita lanjutin minggu depan gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan boleh ya, Pak Ya, Sutrisno? silakan. Ya. Ya, sebelum kita menutup closing. Hmm. Pastinya mungkin summary dari part one ini ya. Oke, apakah Ya. benar Pak Sutrisno kita tahu duka setelah kita mengalami sesuatu hal dalam hidup kita dan harus dimulai dengan samwega? Silakan Pak. Apakah kita tahu duka setelah mengalami gitu ya? Sesuatu hal dalam hidup Ah, kita ini dan harus hmm. dimulai dengan samwega. Oh iya, betul. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah tahu duka setelah mengalami? Sebagian besar orang betul ya. Ya ini. Jadi Sang Buddha pernah mengumpamakan tentang kuda gitu ya. Ada kuda yang begitu melihat pelatihnya aja dia udah timbul sangwega, takut dorongan untuk berlatih gitu ya. Kuda balap lah katakan. Ada yang pelatihnya harus mengeluarkan cambuk gitu ya, baru dia merasa terdorong punya sangwega untuk berlatih gitu. Ada yang harus dipukul gitu. Ada yang harus dipukul cambuk dulu baru dia mau berlatih gitu, baru dia mau lari katakan. Nah, ini sama seperti kita. Kita bisa ada orang yang melihat penderitaan orang lain, ini udah tergugah gitu ya. Ada yang nggak melihat tapi dengan misalnya belajarlah dari Sang Buddha ya. Ada yang dari belajar baca sutra, wow iya benar ya, ini watak ya, ini sangsara ya, ini penderitaan ya. Nah, ini udah tergugah, muncul Sang Wega. Ya, ada yang harus melihat penderitaan orang lain. Wah, banyak ya yang sakit ya, banyak yang meninggal ya gitu ya. Wah, ini baru muncul Sang Mega gitu, terdorong untuk keluar dari penderitaan. Tapi ada juga yang harus benar-benar mengalami dulu gitu ya. Nah, ibarat kuda yang harus dicambuk gitu ya. Nah, dia mengalami sakit dulu. Wah, ini ternyata penderitaan, ini saya harus berlatih. Nah, gitu ya. Jadi ya paling bagus apa? Ya, paling bagus setelah dikasih tahu Sang Buddha muncullah Sang Wega ya, setelah baca ini duka, ini wata, ini saca, duka saca, ini samudaya saca gitu ya. Ini duka, ini tanha, ini duka. Tanha ini sebab penderitaan, tapi ada jalan keluar. Ya paling bagus ya itu. Ya langsung muncul Sang Wega, dorongan untuk berlatih ya, dorongan untuk bebas dari duka gitu. Seperti Bodhisatta ya, Pangeran Siddhartha ya. Beliau masih muda, ya kan, masih pada puncak puncak kehidupan lah katakan ya, puncak kehidupan.
melihat orang tua, orang sakit, ya kan, orang meninggal dan bertapa, muncul sameganya yang sangat kuat gitu ya untuk segera mencari jalan untuk bebas dari duka ini, bebas dari sangsara ini gitu ya. Nah, jadi apakah harus mengalami dulu? Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan mengalami dulu. Cukup dari belajar ya mudah-mudahan bisa atau cukup dengan melihat ya itu bisa ya kan. Mudah-mudahan jangan mengalami dulu lah gitu. Ya. Nah, itu kira-kira ya pendapat saya. Makasih. Ya, sadu, sadu, sadu. Ini saya cukup banyak pertanyaan masuk, tapi saya hanya bacakan dua ya, Boleh, Pak boleh, nggak Trisno. apa-apa. Ini Ya kalau ada pertanyaan, waktunya soalnya silakan. waktu, ya betul, soalnya waktu juga, tadi kita mulainya kan agak telat tadi, Oh tapi iya nggak iya. apa-apa, ini pertanyaannya bagus sih, mungkin pertanyaan klasik juga, tapi Iya. saya bacakan ya, Pak. Mengapa Mm. lebih mudah mempelajari teori daripada praktik? Oh iya. Silakan. Nah, kenapa lebih Pertanyaan mudah? klasik. Iya, iya, Silakan. betul betul. Iya, karena teori itu katakan pariyati, ya kan. Nah, kalau praktik itu pati-pati gitu, ya. Nah, ini di apa memang praktik ini umumnya ya orang lebih ya enggak umum sih lah, sebagian besar lah katakan ya, sebagian besar orang lebih cenderung teori dan malas untuk praktek gitu ya. Cenderung cenderung ya, tapi inilah tahapannya seperti itu ya. Saya nggak tampilkan tapi di kita komentar untuk menembus eh, jalan mulia berfaktor 8 ini ya kan dikatakan tahapannya seperti itu. Jadi seorang biku itu dia pertama-tama mereksitasi dulu, menghafal. Nah, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta dihafal terus gitu. Ini teori kan. Lalu habis dia menghafal, dia menelaah gitu ya, menelaah sama sana katanya ya, ditelaah, dianalisa, dipikirkan gitu. Ya kan. Setelah dipikirkan, dianalisa, dia harus ditembus atau dipraktekkan baru bisa tembus gitu. Ya kan? Dan setelah tembus dia harus meninjau kembali, dia harus pacawekana. Ini benar nggak pelaksanaan saya seperti ini? Nah, memang tahapannya seperti itu. Jadi bukan gampang mana, bukan lebih sulit mana, tapi memang tahapannya harus seperti itu. Kita tidak mungkin praktek tanpa teori yang benar. Ya nggak? Kayak tadi kan, ada orang yang coba kalau nggak ada ajaran Buddha hari ini, tapi ajaran Purana Kassapa yang berkembang. Tidak ada akibat dari perbuatan buruk. Kamu boleh bunuh, kumpulin di tepi sungai Gangga, ditumpuk mayatnya, itu pun nggak masalah katanya. Itu. Coba kalau kita mewarisi ajaran seperti itu, dunia ini jadi apa coba kan gitu kan. Untung ada teori yang benar kan. Untung ada ajaran Buddha yang benar kan. Wah ini mah membunuh ini karma berat gitu ya, karma buruk ya gitu ya. Untung kita belajar ajaran Buddha. Coba ajaran Purana Kassapa yang berkembang ke sekarang gitu. Kacau kan gitu. Nah itu. Jadi teori ini ya penting juga ya kan. Kita harus belajar teori yang benar. Baru setelah resitasi kita harus analisa, gitu harus pahami gitu. Ya makanya Sang Buddha kan di Wibangga ya, dianalisis gitu ya. Teori tentang jalan mulia berfaktor 8 ini diurai, dianalisis, baru kita bisa praktekkan secara benar gitu ya kan. Jadi bukan kok ini lebih gampang, kok ini lebih sulit, bukan. Tapi memang tahapannya harus dari pariyati, pati-pati baru bisa patiweda, dan setelah itu pun harus pacawekana, harus ditinjau kembali gitu, benar nggak ini, nah gitu, harus saya menyimpang nggak dari teori, menyimpang nggak dari ajaran Buddha, ini harus di review kembali di pacawekana gitu ya. Nah itu kira-kira jawabannya seperti itu. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, mungkin Pak Sutrisno bisa memberikan closing statement untuk part 1 ini. Soalnya nanti dilanjutkan part kedua minggu depan ya. Saya tadi cek Oh jadwal. Ha, ya ya ya. ha, ha. Ya, closing statement-nya apa ya? Ya ini ya sebenarnya Arya Tangika Maga ini ya teman-teman saya yakin lah dari hafal sampai praktek udah lah gitu ya, udah pernah, udah tahu ya kan, udah dalam hati ya, udah dalam kepala ya, bukan di luar kepala gitu ya. Tapi ya kita review kembali. Nah ini manfaatnya semoga nanti malam ini kita cuma memberikan gambaran besarnya, ini posisinya di 4 kebenaran mulia sebagai
jalannya, ya. Kemudian di malam ini cuma sampai di sama sangkapan gitu ya, kehendak benar. Ya, nanti di sesi selanjutnya mudah-mudahan berlanjut kita bisa selesai sampai sama samadhi ya, sampai faktor ke-8. Nah, itulah kira-kira. Ya, baik, itu aja. Sadu. Baiklah, setelah sesi sharing Dhamma malam ini, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Selanjutnya, Pati Dana, silakan ditampilkan operator. Ya, Pati Dana. Punya sida nikatasa yananani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pitadayo dita me capya ditawa anema jatawerino sata titanti lokasmin te buma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napajananti dewa te sam niwedayu maya dinyana punyanam anumodana hetuna sabesata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesa sang sijatang suba sadu ya. Baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresiden Besuki mengucapkan anumodana kepada Pak Sutrisno yang telah sharing Dhamma pada malam hari ini dengan kita yang semua hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup sesi kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin. Dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih.
Baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana Chandra mohon pamit. Suki Hontu. Selamat malam, Namo Buddhaya.